Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Ramdhani, Mbak Rita, Ustaz Khalid, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Siap semua? Besok berangkat siap? Coba sekarang semuanya berdiri, kita tes kesiapannya. Talbiyah bareng-bareng. Yang paling semangat tiap tahun, karena innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita itu tergantung niat. Jangan punya niat macam-macam. Niat yang lurus karena Allah adalah orang yang tidak terganggu dengan omongan orang. Kalau Bapak Ibu umroh karena memang disindir terus sama tetangganya, berarti umrohnya karena malu disindir. Kalau Bapak Ibu ditanya umroh, kenapa umroh? Karena baru dapat usuran, itu berarti bukan karena Allah, tapi karena dapat usuran. Lantarannya iya, gak apa-apa, tapi niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, hindari syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar yang menyembah selain Allah. Syirik kecil apa? Syirik kecil riya. Pak umroh, iya dong, emang sembahyang. Nah, itu udah syirik, itu dari itu. Nggak kaya saya, nggak kaya saya, itu syirik kecil. Yang kedua syariah, ikuti contoh manasik Rasulullah. Haji umroh itu dilakukan oleh semua Rasul. Insya Allah besok yang bis 24 yang bareng dengan Bapak Ibu pembimbingnya adalah Ustaz Ramdhani. Yang bis 25 adalah Ustaz Khairul Anwar. Lihat potongannya itu udah meyakinkan. Lihat potongannya itu kelas besar, kelas berat ya. Ikuti manasik. Saya pesan sekali. Saya baru turun Ibu, Bapak Ibu. Saya baru mendarat kemarin hari Minggu. Tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada perbedaan masalah ibadah yang masalah-masalah sepele, jangan diributkan di tanah haram. Yakinlah pembimbing manasik SRA itu sudah terseleksi. Tidak bisa bimbing kalau tidak ngerti fikih dan belum di sana. Itu rumus pembimbing itu. Jadi rumus pembimbing itu harus ngerti fikih dan di sana. Saya tahun berapa itu bawa NLA itu, sebelum COVID saya ingat ada juara MTQ tingkat nasional. Dari sini itu sudah tidak mau, kalau nggak nyebutin nama kan nggak apa-apa ya. Itu tidak mau, pokoknya kalau gesekan ya batal. Pak Ustaz, kalau gesekan ketemu kulit perempuan ya batal. Monggo Pak, waktu sendiri, agak di luar karena nggak mau sentuhan laki-laki perempuan. Kan dia udah selesai duluan, habis itu kok bingung. Pak Ustaz di mana? Loh, jadi kan di mana? Saya di sini Pak Ustaz. Kok nggak sa'i? Di tempat sa'inya mana sih? Jadi secara fikih benar, kalau belum ke sana, jangan ngerti tempatnya. Nanti mana yang sofa, mana yang marwah. Jangan dari marwah dulu ke sofa. Maka insya Allah, Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan furu'iyah, cabang-cabang agama, jangan diributkan. Karena insya Allah semua pembimbing NRA masuk beliau-beliau sudah dilatih, sudah dididik, sudah memenuhi standar untuk menjadi pembimbing. Jangan konfirmasi ke gurunya. Ini yang ada ribut ini. Lagi dibimbing sama Ustaz Khairul Anwar atau Ustaz Ramdhani di depan, lagi ngomong, lagi doa. Bapak Ibu ada yang konfirmasi ke gurunya. Gurunya siapa? Ustaz Google radhiyallahu anhu. Nanya ke Google, baru nanya Ustaz. Kata Mbak Google, Mbak Google, kata Mbak Google. Nanti ngaji sama Google-nya nanti. Kalau saya bimbing sama Bang nanti kalau mau ikut di tanah air ya. Kalau mau debat di tanah. Jadi benar-benar 9 hari itu Bapak Ibu steril. Ikuti aturan, ikuti arahan pembimbing. Kalau tidak mau ikutin arahan pembimbing,
jangan jadi provokator jamaah untuk tidak mengikuti pembimbing. Biasa seperti itu. Google ini, Ustadznya ini, Ustadz siapa? Ustadz Google Rodulullah. Berkali diri dengan manasik. Saya selalu menyampaikan Bapak Ibu, siapapun orang walaupun sudah berkali-kali ke Mekah Madinah dengan Bapak Ibu ikut manasik, berarti bagian daripada rasa syukur. Bapak Ibu itu dipanggil kepada Allah, dipanggil menghadap Allah, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ilmu itu gampang lupa. Wong sholat jenazah aja kadang lupa. Benar Bu? Sholat jenazah berapa rakaat? Bisa tanya berapa rakaat? Berapa rakaat sholat jenazah? Bingung juga kalau berapa rakaat ya? Gak ada rakaatnya. Dalam arti sholat jenazah kadang kita lupa, ya. Apalagi ini umroh yang belum tentu 1 tahun sekali, maka bekali dengan ilmu manasik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengikuti, selalu tawadhu, rendah hati, dan yang terpenting jangan suudzon kepada Allah. Bapak Ibu nanti di sana akan masuk ke Raudhah, nanti akan berdiri di depan gitu Ka'bah namanya Multazam, nanti insya Allah bisa masuk ke Hijr Ismail, nanti akan di baina Safa wal Marwah atau Safa wal Marwah, nanti semua tanah haram itu Bapak Ibu mustajab dan berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu suudzon sama Allah, tidak akan terkabul. Allahumma, 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 nyampe hotel kayaknya nggak dikabulin ini. Ya nggak terkabul itu. Karena kata Allah, saya itu menurut prasangka hambaku. Hambaku nyangka dikabulin, kabulin. Ya. Allah kepada sesama. Bapak Ibu nanti yang tidak dengan keluarga, bisa jadi satu kamar dengan yang model tidurnya itu tidak sama dengan Bapak Ibu, ya kan? Ada yang ngoroknya kencang, nggak pakai irama lagi. Kalau pakai irama masih mending, waduh, nggak pakai irama. Ada yang sukanya tidur lampunya nyala, sedangkan Bapak Ibu sukanya lampunya gelap. Ada yang di kamar mandinya lama, mandi sambil nyanyi. Bapak Ibu nunggu sampai diumpet, tahu ya? Kok lama banget. Itu bagaimana kita berakhlak bersama. Bagaimana cara kita berakhlak bersama? Lakukan yang terbaik untuk orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, dalam kita bermuasarah, kalau kita berteman, lupakan 2 hal, ingat-ingat 2 hal. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain, ingat-ingat kebaikan orang lain kepada. Jangan dibalik. Kita tuh baru ngasih kurma 1/2 kilo aja ngomong. Itu padahal kemarin baru kasih kurma 1/2 kilo, tapi di kamar mandi masih aja ngobrol. Jangan, pokoknya harus yang diingat itu. Kita harus mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Kita harus melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kita berbuat salah, segera minta maaf. Kalau orang lain salah, segera maafkan tanpa nunggu orang lain meminta maaf. Karena orang lain sudah minta maaf aja nggak dimaafin sama kita. Termasuk Bapak Ibu kepada petugas. Nanti Bapak Ibu di sini ada petugas yang meriksa koper atau yang terima koper. Nanti di bandara juga ada petugas yang terima koper. Nanti di Jeddah, nanti di Dubai, ada semuanya. Di Mekah, di Madinah ada petugas NRA siap dan sigap selalu untuk melayani Bapak Ibu. Ya minimal akhlak kita kepada siapapun, kepada orang lain minimal tersenyum. Karena teman lawan bicara kita ibarat cermin. Kalau kita bercermin, kita tersenyum, pasti di cermin itu wajah kita tersenyum. Kecuali kita bercermin sama cermin yang rusak. Kita sudah senyum, tetap aja di cermin nggak senyum karena cerminnya rusak. Berarti kalau lawan bicara kita sudah senyum, kok nggak senyum berarti Bapak Ibu yang ngomong sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la
ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Persiapan diri menjadi tamu. Jadi tamu presiden aja senangnya luar biasa. Sudah Mbak pernah jadi tamu presiden? Oh belum. Jadi tamu gubernur aja senangnya luar biasa. Apalagi ini jadi tamu Allah. Maka harus mempersiapkan diri. Bahasanya mantesin diri. Kalau saya khutbah di istana harus pakai harus pakai jas, harus pakai kemeja, sarungnya yang minimal BHS. Kita kan harus memanteskan diri. Kalau di perkantoran, oh ini. Nah kita mau jadi tamu Allah, mantesin diri. Pantes nggak saya jadi tamu Allah? Layak nggak saya jadi tamu Allah itu pakaiannya itu tidak benar atau tidak layak atau tidak sopan? Pantes nggak? Kita mau menjadi tamunya Zat yang maha baik. Apa yang harus kita siapkan? Perbanyak doa. Mohon kepada Allah Bapak Ibu agar disampaikan di sana. Banyak nggak orang yang sudah siap nggak jadi di sana? Banyak. Sudah manasik, sudah di bandara, bahkan di pesawat, bahkan sudah di Jeddah, bahkan di Madinah. Tidak sampai ke Tanah Haram itu banyak Bapak Ibu. Artinya itu ibrah, pelajaran bagi kita bahwa kita pun harus optimis, harus berdoa agar disampaikan ke sana. Perbanyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwar. Ya Allah, mudahkan saya sampai ke Mekah dan Madinah. Karena nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Makanya di kampung itu ada istilah haji atau umroh wahyu. Nunggu wahyu. Umroh mau umroh itu nunggu wahyu. Kalau di kampung ini, kampungnya Ustaz Karol ini orang Brebes ini, nunggu wahyu. Apa wahyu? Sawain payu. Jadi nunggu wahyu dulu biar samanya payu. Perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak ibadah. Bapak Ibu nggak bisa kita itu sekonyong-konyong. Terus sekonyong-konyong. Ujuk-ujuk di sono itu rajin itu nggak bisa. Orang pergi dari rumah 3 hari itu watak aslinya itu kelihatan. Ujuk-ujuk rajin. Kalau di sini itu nggak biasa. Paling 3 hari udah ngeleot Pak. Pura-pura kaki nggak pincang. Pak nggak masjid sakit Ustaz. Padahal memang nggak biasa. Ya makanya perbanyak ibadah, perbanyak tobat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah ataya, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal khotoya. Rasul saja yang pasti masuk surga, yang dimaksum dijaga tidak punya dosa, setiap hari masih istighfar. Ada hadis mengatakan 70, ada hadis mengatakan 100. Lah kita itu berapa? Yang haram itu tanahnya. Kalau hati kita, kalau dosa kita banyak, berat melakukan aktivitas di sana, berat beribadah di sana. Maka perbanyak tobat. Minta maaf kepada sesama yang masih punya orang tua, orang tuanya disoanin. Kalau sudah nggak sempet ditelepon, jangan di miss call. Orang tua di miss call. Anak-anak sekarang mahasiswa kadang ngawur. Kok miss call orang tua? Ada ayatnya tentang miss call Pak. Apa? Faman ya'mal. Ayatnya kalau nggak ada anak lakukan sampai ada bikin tafsir sendiri saja. Kita orang tua syukur-syukur disowani. Kalau nggak bisa disowani, telepon Bapak Ibu, mohon pamit, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Jangan-jangan kita kesana karena doanya orang tua yang sudah wafat. Ya kita bacakan Al-Fatihah,
doakan Rabbi firli bareng-bareng, Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Banyak minta doa. 40 orang berdoa, satu dari lisannya salah satu 40 orang itu pasti dijaga. Ya, makanya kalau ketemu orang minta doa, doakan biar lancar, biar dimudahkan. Karena kita tidak tahu dari aminnya siapa. Doa itu dikabulkan. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu lancar semua. Yang aminnya kencang tahun besok berangkat lagi. Amin. Pancing dulu ya. Tunaikan hak dan kewajiban kepada Allah dan kepada sesama. Kepada Allah insya Allah sudah terpenuhi semua, kepada sesama. Mbok ono sing berutang, tolong tulis wasiat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tidak kembali, tolong utang Bapak di koperasi kantor selesaikan, utang Bapak di toko sebelah selesaikan, sama Pak Le sekian, sama Bu Le sekian. Saya yakin tiap malam putra putri Bapak Ibu berdoa agar Bapak Ibu panjang umur. Anda males bayarin utang. Berwasiat dah, tadi berwasiat termasuk wasiat utang dan lain sebagainya. Terus memahami panduan umroh dan tuntunan syariah, mendapatkan arahan petugas, ta'aruf, berkenalan dengan sesama jamaah. Saya minta, saya kasih waktu 3 menit. Satu meja harus kenal semua. 1, 2, 3, insya Allah 9 hari ke depan kenal. Mendapatkan informasi teknis, nanti kita sampaikan. Mendapatkan etika, insya Allah sudah dapat semua. Menerima lembar kontrol, sudah dapat semua? Sudah. Mengumpulkan koper sudah? Powerbank nggak boleh masuk, koper besar, ya. Karena kalau masuk pasti ketahuan di bandara dan ustadz yang dipanggil. Kalau kita di pintu 1, kopernya di pintu 10, ustadznya yang super ini suruh jalan kira-kira 5 kilo, belum berangkat sudah kurus duluan. Mendapatkan update berita, nanti berita-berita disampaikan melalui grup. Hadir 3 jam sebelum pesawat take off yang bis-24. Jam berapa Ustaz? Berapa? Berarti jam ke-8 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di depan Sate Senayan. Sekalian makan Sate Senayan. Bayar masing-masing. Yang bis 25 jam 1 sudah berada di Terminal 3. Nanti Ustaz Khairul akan menyampaikan teknis keberangkatan. Baik Bapak Ibu, penerima paspor dan visa, lihat paspor, visa, terus apa namanya, tiketnya jangan sampai namanya beda. Ya, diperiksa dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke imigrasi. Mendapatkan boarding pass, di boarding passnya mengikuti arahan petugas antri imigrasi. Bapak Ibu, sesampainya dimanapun kita, Bapak Ibu sampai di bandara Jeddah, sampai di bandara Madinah, sampai di bandara Dubai, sampai di bandara Soekarno-Hatta, perbanyak bersyukur. Karena itu sudah bagian daripada langkah Bapak Ibu menuju ke Baitullah, menuju ke Rasulullah SAW. Perbanyak syukur, kurangi ngeluh. Semakin lama terbang, semakin lama pergerakan, kalau kita bersyukur, harusnya hati kita makin tenang. Makanya innal hamda wa ni'mata lillah, disyukuri dan dinikmati. Pokoknya disyukuri aja, dinikmati saja, ya. Siapkan paspor visa, mengantri terlebih dahulu, memastikan keberadaan bagasi menuju bis yang sudah tersedia. Nanti Bapak Ibu pada saat sampai di Bandara Jeddah atau Bandara Abu Dhabi,
Koper kecil dibawa masing-masing. Koper besar sudah ada porter yang membawa. Namun kalau ada instruksi dari para ustadz, sudah Bapak Ibu, koper besar dan kecil biar kami yang urus. Karena kadang ngumpul terlalu banyak nggak boleh. Jamaah keluar, nanti ustadznya saja. Bapak Ibu ikutin saja. Kecuali Bapak Ibu ada koper yang tidak ada NRA-nya. Mama punya koper sendiri yang khusus atau masukin kardus sendiri, itu pasti ustadz tidak tahu. Ya, maka kasih tahu ke ustadz, komunikasi ustadz, saya ada kardus ya, umpama ya, saya ada kardus ya, saya ada kursi roda dan lain sebagainya. Kasih tahu biar ustadz yang paling belakang nanti nyisirnya jelas ya. Menuju bis yang sudah tersedia, nah, nanti bis 24 sudah, kita keluar bandara sudah ada petugas NRA yang jemput di bandara Jeddah. Kita keluar bandara masuk ke bis 24 dan 25. Saling membantu sesama jamaah. Nah, kalau berangkatnya sih kayaknya belum ada yang dibantu kalau berangkatnya, karena kopernya masih kurus-kurus. Kalau pulang, nah itu kalau pulang sudah beranak cucu. Setelah dari Jeddah, Bapak Ibu naik bis untuk menuju ke Madinah. Jarak Jeddah Madinah kira-kira ditempuh 5 sampai 6 jam. Jakarta Purwokerto 450 kilo. Ya. Bapak Ibu nanti ikutin arahan. Ikutin bis masih dalam pakaian bebas. Selama di Madinah Bapak Ibu nanti akan melakukan ziarah ke beberapa tempat. Satu, Bapak Ibu hari Jumat, karena kami berangkat ya hari Jumat sudah nyampe ya, insya Allah akan ziarah ke makam Rasulullah SAW, Rodo, makam Baqi dan makam sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nanti Bapak Ibu masuk Rodo berbeda dengan pada saat Bapak Ibu sebelum COVID. Sebelum COVID siapa kuat itu yang dapat. Sebelum COVID yang muda-muda bisa tiap sholat itu di Rodo, yang tua-tua hanya nyengir saja di kamar karena nggak bisa lari, nggak bisa suruh juga. Sekarang insya Allah lebih adil, hanya 10 sampai 15 menit. Nanti begitu Bapak Ibu sampai di Rodo, lalu Bapak Ibu sampai di Madinah mendapat informasi jam sekian masuk Rodo untuk ibu-ibu, jam sekian masuk Rodo untuk bapak-bapak, bapak dan ibu harus ikut. Seandainya tidak ikut di jadwal itu, kecil kemungkinan bapak ibu bisa masuk Rodo dalam kedatangan sekarang. Pulang ke Indonesia, bayar lagi dana, berangkat lagi, insya Allah baru masuk Rodo. Ayo mau nggak tuh? Kecuali yang haid, perempuan yang haid lah, baru tentu nggak boleh. Ya, apa yang harus disiapkan? Pada saat ada instruksi Rodo, bapak ibu turun pakai kalung, yang ibu-ibu pakai yang ada NRA-nya, jilbabnya, sudah dalam keadaan berwudu. Ikuti arahan satu dihitung 50, ini berapa nih? 50. Setelah masuk, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu satu, sholat sunnah taubat. Yang kedua, sholat sunnah hajat. Yang ketiga, berdoa. Kalau khawatir berdoa sambil duduk, sambil berdiri, akan segera diusir oleh polisi. Atau biasanya Bapak Ibu justru malah tengok-tengok, akhirnya ambil HP untuk foto video. Mubadir karena hanya 20 menit, 10 menit sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit, maka Bapak Ibu sebaiknya doanya sambil sujud. Kenapa? Lebih khusyuk. Kalau duduk lihat kelap-kelipnya itu beda Bapak Ibu. Kelap-kelipnya Rodo itu beda. Pengen aja kita ambil HP itu, pengen aja video ini, ya. Maka sambil sujud. Maksimalkan waktu itu untuk berdoa. Doa apa?
terserah. Yang terpenting jangan lupa doakan anak cucu, karena bisa jadi Bapak Ibu bisa sujud di rodo juga didoakan oleh kakek neneknya dulu. Setelah itu Bapak Ibu, hari Sabtunya akan Sititur. Oh iya, setelah keluar dari rodo, langsung keluar. Kecuali yang bapak-bapak. Yang bapak-bapak kadang dikeluarkan lewat belakang lagi, kadang dikeluarkan lewat depan. Kalau Bapak Ibu, yang bapak-bapak, kalau bapak-bapak disuruh keluar ke belakang, maka tolong nanti Ustaz Ramdhani sama Ustaz Khairul, bapak-bapak diajak masuk melalui pintu babu salam. Dan bapak-bapak usahakan berkenan, karena akan ziarah melewati makam Rasulullah. Kalau dipulangkan, kan kadang yuk pulang terus, keluar lewat sana. Tapi kalau pas lewat depan, berarti bapak-bapak langsung. Kalau ibu enggak, ibu pasti lewat belakang. Ini yang bapak-bapak, dan ibu nggak boleh lewat babu salam, karena itu khusus laki-laki. Ini yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dipulangkan lewat depan, maksudnya keluar dari rodonya lewat depan, maka bapak-bapak langsung melintasi makam Rasul. Ada bangunan, ada lubang, ini makam Rasul, ini makam Abu Bakar, ini makam Umar. Bagaimana salam kepada Rasul? Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Sofatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga insya Allah akan diajak salam dari luar putra dan putri. Tapi yang bisa melintasi ini hanya putra, yang putri tidak bisa. Hari Sabtunya ke tempat-tempat bersejarah di Madinah. Sititur Madinah yang pertama pasti ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Sesampainya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib, Rasulullah disambut tola'al ru'alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalilahida. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul, dan Rasulullah mengapresiasi. Rasulullah pun hampir senantiasa setiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba. Maka insya Allah besok Bapak Ibu ke Masjid Qubanya, dari segi waktu dan tempatnya dan pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi konsekuensinya lebih padat, karena orang-orang sekitar juga pada ke Masjid Quba yang mungkin sunnah Rasul. Bapak Ibu, siapa orangnya yang bersuci dari rumahnya lalu menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, orang itu mendapatkan seperti pahala umroh. Maka pada saat dari Sabtu yang bis 24 ada instruksi ke Sititur, maka keluar dari masjid subuhan, langsung sarapan, ambil air wudhu, masuk ke bis. Jangan lupa, saya ingatkan khusus untuk ibu-ibu, kacamata hitamnya dipakai. Saya juga bingung kenapa selalu pada pakai kacamata hitam. Jangan lupa, kita ingetin lagi, siapa tahu dapat pahala, ingetin. Setelah di Masjid Quba, Bapak Ibu sudah dalam keadaan berwudu, masuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tobat atau sholat sunnah hajat. Setelah itu kembali lagi ke bis, karena masih akan melakukan perjalanan lagi. Yang kedua yaitu kesukaannya ibu-ibu, tempat kebun kurma. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu langsung, yang ibu-ibunya dikasih keranjang, bapak-bapaknya manyun di pojokan.
Pas keluar ATM, urus ATM. Monggo Bapak Ibu ya, silakan. Setelah itu Bapak Ibu naik ke bis lagi, masuk ke bis lagi menuju ke Jabal Uhud. Di Jabal Uhud tempat terjadinya perang Uhud. Terjadinya perang Uhud ada 70 syuhada. Salah satunya adalah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dimakamkan di situ. Nanti Ustaz Farul, Ustaz Ramdhani memimpin salam kepada paman Rasulullah, kepada Mus'ab bin Umair, kepada syuhada Uhud yang ada di situ. Setelah itu kembali masuk ke bis lagi, jalan melewati Masjid Qiblatain, melewati Masjid 7, kembali lagi ke hotel untuk siap-siap sholat zuhur di Masjid Nabawi. Hari Ahadnya pagi ziarah wada. Setelah ziarah wada biasanya diajak jalan ke Saqifah Bani Sa'idah, tempat dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Biasanya ke Masjid Ali, ke Masjid Abu Bakar, ke Masjid Al-Humamah. Ziarah wada yang bapak-bapak yang sempat yang kuat biasanya diajak masuk ke makam Baqi. Setelah itu kembali lagi ke hotel. Kira-kira jam 10 persiapan untuk menuju ke Mekah. Apa yang harus disiapkan? Nah, ihram. Ini bis 24 dulu ya, maaf ya. Nanti bis 25 juga sama sebetulnya. Sebelum ihram, memotong dan membersihkan kuku. Mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu mandinya sama dengan mandi wajib, cuma niatnya yang beda. Kalau mandi wajib kan niat untuk menghilangkan hadas besar. Kalau ini saya niat mandi sunnah ihram, harus basah semuanya. Membersihkan anggota tubuh, memakai wewangian, melakukan sholat sunnah ihram. Setelah Bapak Ibu mandi, yang bapak-bapak langsung pakai kain ihram walaupun belum dalam keadaan berihram. Kira-kira jam 11 Bapak Ibu menuju masjid. Di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal ihrami rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah duha, sholat sunnah yang lain, dengar adzan duhur, sholat sunnah qabliyah duhur. Iqamah, sholat duhur berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi, niat jamak dengan asar. Saya niat sholat duhur 4 rakaat. Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat makmuman jam'an ma'al. Saya niat jamak dengan asar. Begitu sholat duhur selesai, imamnya salam, Bapak Ibu berdiri lagi untuk sholat asar 4 rakaat. Syukur-syukur nanti bareng sama ustadz yang bapak-bapak. Jadi setelah Bapak Ibu, setelah bapak-bapak salam, ustadznya langsung berdiri komat, langsung jadi imam sholat asar. Kalau ibu-ibu monggo satu kamar atau dengan keluarganya, atau syukur-syukur ada di antara satu bis itu ada yang siap jadi imam. Ada lah ibu-ibu jadi imam Masjid Nabawi, ya kan? Gini-gini saya sering jadi imam Masjid Nabawi. Kalau sholat asar itu sendirian, jamaahnya satu bis. Ya, setelah itu paham ya Bapak Ibu ya. Jadi duhurnya dengan Imam Masjid Nabawi, asarnya dengan imam masjid lokal. Nah, Ustaz Harul Anwar sama Ustaz Ramdhani kan imam masjid lokal itu, Masjid Al-Ikhlas. Ya. Udah setelah itu duhur asar tanpa sholat jenazah, langsung kembali. Jadi kalau sholat jamaah tidak ada wiridan, langsung berdiri lagi. Setelah itu kembali ke hotel, makan siang, ambil barang-barang di kamar, koper dan lain sebagainya, kadang ketinggalan, langsung turun masuk ke bis untuk menuju ke Makkatul Mukarramah.
Jalan sekitar 30 menit, bis itu berhenti di Masjid Bir Ali. Masjid apa? Bir Ali. Ustadz Ramdhani nggak mungkin ngecek yang bapak-bapak, nggak ada operasi daleman itu nggak ada. Kesadaran bapak-bapak saja. Maka menurut saya dari hotel Madinah itu sudah langsung dilepas. Ya hotelnya Moven bikin. Saja di hotel saja udah dilepas. Ya. Nanti sampai di Masjid Bir Ali yang harus dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat ihram nggak? Sudah kan sholat ihramnya. Kan sudah di Masjid Nabawi tadi kan sebelum tuh. Hanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Musalli sunnat tawafi rahmataini lillahi ta'ala. Itu sholat di depan Ka'bah yang bapak ibu baru pertama kali ke sana, pertama kali itu bapak ibu sholat di depan Ka'bah. Habis itu berdoa masing-masing. Ustadz Khairil dan Ustadz Ramdhani di belakang hanya ngamatin. Ternyata ibu ini masalahnya banyak. Kenapa doanya lama banget? Jadi dari belakang ngamatin itu. Setelah itu minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli darbin wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu menuju ke tempat sa'i. Bapak Ibu, kalau tadi tawaf harus suci, kalau sa'i nggak harus suci. Ternyata setelah tawaf sunnah Bapak Ibu ada yang kentut, lanjutkan sa'i. Sofa marwah 1, marwah 2, marwah sofa 2, 3. Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selesainya di Bukit Marwah. Banyak ibadah di Masjidil Haram. Karena di dalam Masjidil Haram ada 120 rahmat yang setiap hari Allah turunkan. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Maka Bapak Ibu bisa melakukan tawaf sunnah sendiri. Yuk sama ibu, sama istrinya, sama suaminya, saudara sama putra-putranya, yuk tawaf sendiri. Tawaf sunnah sama dengan tawaf umroh, 7 putaran, harus suci, harus dalam Ka'bah, harus di dalam masjid, Ka'bah di sebelah kiri, cuma niatnya yang beda. Kalau Bapak Ibu mau tawaf sunnah, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tawaf sunnah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa Ustaz? Kalau bisa baca yang di buku Alhamdulillah. Kalau nggak bisa baca, baca doa sebisanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Monggo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Monggo. Ya Allah, pertama ya Allah, anak saya pertama namanya ini doain. Yang kedua, ya Allah, anak saya kedua namanya ini. Yang ketiga, ya Allah ini. Yang keempat ini, pokoknya doa. Intinya bahwa kalau toh kita suci 7 putaran, tidak usah baca doa. Kalau toh ya, diam aja. Bismillah. Sah tawafnya itu. Tapi masa iya 7 putaran loh. Ya dari sini bisa. Tapi baca sebisa mungkin. Walaupun robbana, sampai kata malaikat robbana lagi. Oke Bapak Ibu, hari Kamis. Hari Kamis Bapak Ibu City Tour. Ya, Bapak Ibu City Tour tanggal 28. Bapak Ibu City Tour Mekah. Yang mau umroh bawa, yang bapak-bapak bawa kain ihram. Yang ibu-ibu bawa sterilan aja gitu. Kaos kaki ini semuanya bawa. Nanti pertama ke Jabal Sur, akan lihat Gunung Sur. Di atasnya ada 2 sur,
tempat Nabiullah Muhammad dan Abu Bakar berada di sana pada saat hijrah. Kalau saya yang mau naik ke Jabal Sur silakan. Kalau saya biasanya, enggak bapak-bapak yang mau naik ke Jabal Sur itu ya, nanti habis isya baru kita jemput. Karena ketinggiannya kan luar biasa ya. Jadi dari Jabal Sur ke Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari Jabal Rahmah melewati Musdalifah, melewati Mina, dan berhenti di Masjid Ji'rona. Nanti Bapak Ibu juga akan melihat tempat lempar jumroh, tapi nggak lempar jumroh, karena lempar jumroh kan lempar setan. Nah, setannya ada di Jakarta. Terus Bapak Ibu mampir ke Ji'rona yang mau umroh. Kedua, pakai kain ihram bapak-bapak, sterilkan semua, sholat sunnah ihram, kembali ke bis, niat lagi umroh kedua, labbaik Allahumma umrohan. Setelah itu jalan lagi melewati Jabal Nur yang ada Gua Hiro, kembali lagi ke hotel untuk siap-siap umroh kedua, tawaf, sa'i, tahallul seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu, hari Sabtunya tanggal 30 ada City Tour Taif. Di Taif lagi musim dingin, habis zuhur seringnya hujan. Kemarin saya juga dari sana, tapi naik kereta gantungnya itu sebelum zuhur, jadi ke kereta gantung dulu. Janganlah yang kecilnya nggak bahagia ya. Zamannya kita kan dulu ya Pak, belum ada kereta gantung, ya sekarang naiklah sambil nyanyi apa nanti. Terus hari Ahadnya tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan, hukumnya wajib kecuali yang sakit atau dalam keadaan haid. Sama dengan tawaf sunat, cuma niatnya tawaf wada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tawaf wada wajib karena Allah. Setelah tawaf wada, Bapak Ibu masih kuat di dalam masjid, silakan dalam masjid. Tapi begitu sudah keluar dari masjid, tidak boleh masuk ke masjid lagi. Bagaimana sholatnya? Boleh juga jamaah di Masjidil Haram boleh, tapi di belakang, di luar. Ya kalau di Hotel Hilton Convention di lantai 3 itu ada musola yang langsung nyambung, tapi jangan buat langganan. Itu kalau terpaksa aja. Kalau lagi capek, panas. Kalau saya biasanya duhur, gitu kan. Saya biasanya duhur, panas turun nih. Gitu. Mari saya juga di Hotel Hilton Convention. Setelah itu siap-siap untuk check out. Kalau biasanya pengalaman kita ya saja segitu jam 7, jam 8, jam 8 baru pada keluar, baru pada datang. Tapi kalau check out ya jam 10, jam 8 udah kering. Jam berapa susah? Lah ada pengumuman jam 10 Bu. Jam berapa besar? Masih nanya dulu. Kalau saya kalau lihat potongan bis 2425 sih enggak beda. Artinya bermesra-mesraan dululah kita di Mekah, mumpung masih di tanah haram. Hotel Bapak Ibu kan di tanah haram. Berbanyak sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat di kamar, sholat sunnah safar, baca apapun, baca Al-Quran. Kalau di sini 1 huruf 10, kalau di sana lebih baik daripada 100.000. Sholat lebih baik daripada 100.000, sedekah lebih baik daripada 100.000. Pergunakan kita untuk melakukan itu. Setelah itu check out, kembali ke bandara menuju Indonesia. Kita dalam keadaan membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.